Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya, banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena goal karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut ya? nama saya Dian. Belum. Kita bicara sekarang polusi udara lagi gila-gilanya. Aku sempat ngerasain batuk nggak sembuh-sembuh gitu nih. Ketika revolusi industri, hampir 70% orang kehilangan pekerjaan. Utang-utang ya kita bayar buat itu. Gitu. Nah, itu mungkin. Yang kayak gini tuh harus dibedah. Sebenarnya kalau itu semua berjalan, semua masing-masing dengan harusnya sih semua bisa Jadi proporsional. sekarang aku merasa orang sekarang berdaya itu masing-masing. Hai, udah lihat 4 dong. Aduh, apalagi sih kalau bukan 4 babak. Nggak semangat banget hostnya. Pertanyaan saya hari ini, kan isu lagi banyak banget nih. Kita mau ngomong tata kota, kita mau ngomong polusi, kita mau ngomong pekerjaan, kita mau ngomong apalah, kemarin ada pandemi, kita mau ngomong penyakit dan segala macam. Tapi pada dasarnya manusia itu harus hidup, mereka harus makan, mereka harus bayar bill, mereka harus ya menyambung hidup lah pada dasarnya. Nah, sekarang ada namanya uji emisi, ada yang namanya wah harus beli kendaraan listrik, harus segala macam. Sementara kebanyakan pekerja harian misalnya cuma beli motor tua yang udah pasti emisinya paling duluan jelek. Atau ya udah naik kendaraan umum. Tapi kendaraan umum itu kan belum memadai banget nih. Justru malah jauh, mereka bisa 4 jam sampai tempat kerja. Lu nyampe sini bawa matahari nggak? Nyampe sini bawa matahari gitu kan. Gimana sih kebijakan yang ada dihubungkan dengan produktivitas orang bekerja hari ini? Kalau udah bagus gimana? Kalau belum, apa yang mesti dibenahi dalam bentuk tata kotanya kah? Atau lingkungan yang ada? Ya, mulai. Silakan, Bu. Dilempar ke gue. Iya, ini berarti ngomongin lingkungan ya, Bu? Bisa lingkungan, bisa apa aja sih? Iya. Jadi artinya gini, aku bicara nggak terlalu luas. Karena kan selama ini cuma dihubungkan ke kesehatan, orang lupa nih ke produktivitas juga. Ya benar. Jadi gini, ada himbauan, yuk ganti kendaraan dari yang dengan bahan bakar minyak ke listrik. Nggak semudah itu bos, gitu kan ya, harus beli lagi gitu. Udah pakai kendaraan massal umum gitu kan ya. Ya nggak semua, kayak kita aja belum tentu nyaman gitu kan ya. Jelek aja mukanya gitu kan udah. Ya memang harus paralel sih nih ngatasin hal-hal kayak gini ya. Kita bicara sekarang polusi udara lagi gila-gilanya. Aku sempat ngerasain batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Ini kenapa, ada masalah apa, tiba-tiba ISPA kena lah segala macam. Ya harus paralel, pemerintah dengan segala perencanaan yang udah keren ya, berdasar dari Bappenas apa tuh, ada ruang terbuka hijau, uji emisi ya kan, kemudian tadi mau transisi energi apa segala macam. Diparalelkan juga dengan kitanya nih, masyarakat lebih tertib sedikit tadi gitu ya. Begitu dibilang uji emisi, ya iya beneran ayo mau ikutan gitu kan ya. Terus sama-sama lah kita juga bicara ruang terbuka hijau, itu tugas pemerintah, tapi tugas kita di rumah masing-masing nggak ada salahnya juga, kita juga menanam gitu kan ya. Terus kemudian tadi penggunaan anak-anak zaman sekarang udah jangan gaya-gayaan knalpotnya yang aneh-aneh kayak gitu-gitulah. Memang agak susah nih kayak gitu, ntar masyarakat menyalahkan pemerintah menghimbau masyarakat untuk bisa ikutan. Tapi itu kan udah kebaca, misalnya oke, masyarakat ikut uji emisi, udah hampir bisa dipastikan mereka yang tidak punya uang udah pasti udah jelek. Susah. Jadi ya sementara mereka orang yang lebih membutuhkan pekerjaan nih gini. Jadi ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada sekarang dengan produktivitas, ya mau gimana gitu. Mau makan sendiri susah, gimana mau nanam pohon lagi di rumah? Betul. Ya tapi gini, pemerintah sebenarnya ya aku bukan lagi mau membela ya, artinya gini, artinya memang perencanaan dan hal-hal konkret sebenarnya udah mereka lakukan juga. Tapi ya ini sesuatu yang besar, nggak akan bisa cepat langsung simsalabim gitu. Jadi memang harus semua stakeholder ikutan di situ gitu kan ya. Salah satunya memang jadi pro kontra, misalnya PJ Gubernur bilang untuk di DKI WFH lagi gitu kan ya. Itu salah satu, sambil yang lain di rumah dulu, PR yang lain dikerjain ya, kayak gitu emang agak susah sih kalau gue saya lihat dari sistemnya sekarang ya, pemerintah sekarang.
Kalau dulu kan kita kenal ya waktu zaman sebelum reformasi itu sentralisasi ya. Semua kebijakan dari pusat sehingga nanti semua daerah tinggal ngikutin kan. Kalau sekarang lebih banyak ke desentralisasi, lebih banyak peran-peran otonom yang dikerjakan oleh daerah untuk mengatur yang tata ruang lah dan segala macam itu. Nah itu sedangkan pembangunan di daerah ini kan belum semuanya rata ya. Mungkin DKI atau kota-kota besar tuh sudah sangat advance lah, tapi ada beberapa yang lain yang belum. Nah ini kayaknya mereka ngejar, padahal kalau saya bilang ngejar untuk menjadi ibu kota gitu loh. Sedangkan lebih baik sebenarnya jadi paru-parunya aja lah, atau memang lebih ke sekarang ibu kotanya pindah ke paru-paru. Ya itu salah satu contohnya. Nah itu juga kan jadi perdebatan juga kan akhirnya, bahwa apakah itu akan tetap menjadi paru-paru atau akan menjadi kota besar nantinya, akhirnya paru-parunya hilang, itu kan jadi perdebatan juga. Nah memang kalau saya bilang mungkin dari sistem politik pemerintahan sekarang yang memang akhirnya memberikan otonom kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, sehingga permasalahan nasional itu kadang-kadang menjadi timpang, ujungnya tidak sama gitu. Ada plus minus sih, tapi ya itu kira-kira. Oke. Pas. Tuh, gue lagi dulu, baru ntar 2 pertanyaan lo. Apaan lagi nih? Tenang aja. Oke, 4 menit berikutnya. Berbicara soal, tadi Mbak sempat nyebut WFH. Salah satu efek dari, itu tadi, sorry ya, menurut aku kadang-kadang pembangunan memang, kita butuh pembangunan dan segala macam. Bagaimanapun peraturan-peraturan sebenarnya udah lama ada Mbak. Kita mau ngomong pembangunan, bukan nanti pembangunan, tapi kan sebenarnya ada aturan untuk seberapa misalnya 1 kali 1 meter dijadikan beton, ruang resapan nggak ada, maka di tempat lain 1 kali 1-nya harus dijadikan hijau, hutan kota atau seperti itu kan memang nggak jalan. Betul. Baru pada sekarang aja orang pada teriak-teriak ya kan. Anyway, karena kebijakan yang pengawasannya tidak dijalankan, maka terjadilah hal ini. Kita kembali ke produktivitas nih. Sehingga terjadilah lagi tuh mulai tuh WFH lah apa segala macam. Ini beda dengan WFH waktu Covid ya, yang memang terjadi aja gitu. Ini bukan, akhirnya berbicara produktivitas, banyak orang yang nggak bisa kerja Mbak, karena pekerjaannya itu mengharuskan dia face to face, pekerjaan tatap muka. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya nge-cut honor atau apapun itu, karena memang yang begitu dia WFH banyak yang kepotong nih. Gimana tuh Mbak kebijakan yang ada, ya akhirnya merugikan lagi kan dengan kebijakan produktivitas. Yang karena kebanyakan lagi banyak orang kecil yang memang benar-benar membutuhkan gaji. Ya, mulai. Itu memang kayak gini tuh pro kontra kayak aku turun ke bawah mendengarkan aspirasi masyarakat, Mbak ini gini segala macam. Di posisi aku mengedukasi bahwa pemerintah melakukan ini tahapan itu harus tetap kita informasikan ke mereka bahwa memang benar nih RTH atau ruang terbuka hijau baru 5% kayaknya di DKI ini dari sementara target betonisasi jalan terus gitu. Targetnya 30% gitu kan ya. Bangunan sana sini sementara ruang terbuka hijaunya kurang gitu. Tapi juga kita mendengarkan aspirasi masyarakat, Mbak kalau kita nggak kerja kita nggak akan bisa dapat ini segala. Terus permasalahan lain bukan hanya RTH, bahwa kita adalah DKI ini di tengah-tengah ada kota-kota penyangga, ya kan, yang mereka adalah industri. Kita dapat buangannya nih, itu kan juga nggak bisa kita langsung menyalahkan pihak ini yang salah nih. Ini memang udah sesuatu kayak gunung es yang memang kita harus juga kita urai satu-satu. Ya mau nggak mau memang SDM harus diperketat pola kerjanya, jangan ayo teman-teman ASN jangan lagi santai-santai gitu. Jadi masyarakat juga nggak kesel-kesel amat gitu loh. PR kita bersama, jangan lo kita lagi kayak gini lo menikmati ini terus tiba-tiba ya itu kan kadang-kadang hal yang seperti itu kan. Kita disuruh Eva tapi lo nya juga lamban gitu kan ya. Terus ataupun kita akhirnya tetap masuk kerja tapi kita juga akhirnya harus sakit ya hal-hal kayak gitu. Jadi aku bukannya juga bisa menyebutkan solusinya ini nggak bisa juga. Aku siapa bukan sesuatu yang apa bisa simsalabim gitu. Tapi ya kita bedah itu tadi bahwa memang pemerintah menemukan kondisi-kondisi yang begini, dia harus mengurai satu persatu. Apalagi pemerintah itu kan berganti kan. Kayak sekarang kita lihatlah di dunia media sosial, PJ gubernur misalnya disalahkan begini kebijakan, dia kan baru muncul nih sekarang.
permasalahan ini udah ada dari kemarin-kemarin, tapi bukan berarti kita menyalahkan yang kemarin, tapi ya tadi ini udah gunung es gitu. Jadi yuk kita sama-sama semua stakeholder, pemerintah, swastanya, tadi orang-orang industri tadi kan, bagaimana nih solusinya. Kemudian para teman-teman pakar-pakar nih, kebetulan aku kan juga di Persatuan Insinyur Indonesia, pernah juga nih ketemu sama teman-teman pemerintahan, kita kasih sumbang saran bagaimana ini begini-begini gitu kan ya, termasuk tadi yang uji emisi, tapi masyarakat juga ngeluh apa segala. Jadi semua memang kita lingkupi. Lalu apa solusinya? Ya nggak bisa semua paralel gitu. Mas Wendy? Kalau gue mungkin lebih ngelihat bahwa dunia itu pasti berubah ya. Dari zaman yang dulu yang padat karya jadi padat modal, awalnya orang kerja di pabrik pakai tenaga, sekarang udah pakai mesin, sekarang computerized dan segala macam ya. Pasti ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu harus diantisipasi dan memang salah satu ya sistem. Pun cepat banget ini cepat banget ya perubahannya, banget ya. Nah, memang sistem pendidikan ataupun pelatihan terhadap anak-anak yang masih sekolah dan masih kuliah ataupun yang training kerja emang udah harus direvolusi ya, menjadi yang lebih reformasi yang untuk menghadapi hal seperti ini memang. Untuk hal yang sekarang yang sudah kita yang sudah ada dalam posisi begini ya harus mencoba menyesuaikan memang akhirnya. Pada waktu itu juga ketika revolusi industri hampir 70% orang kehilangan pekerjaan. Dan memang akhirnya mereka shifting lah secara pelan-pelan. Nah memang itu akhirnya peran pemerintah memang untuk melakukan shifting itu dari masyarakat itu. Hal terurgent yang pemerintah lakukan sekarang, hal terurgent gitu. Tadi saya kira udah banyak juga kok, udah ada kayak prakerja lah, ada lembaga edukasi, ada pelatihan dan segala macam untuk menghadapi hal ini. Tapi baik lagi memang dari sisi penguatan secara security-nya mereka juga harus merasa nyaman. Mental. Habis. Kita kalau dengar kata-kata mental tuh aduh gitu. Ya, Pertanyaan berikutnya. Tadi kan ngomongin sistemnya, Mas Mbak. Sistem yang baik untuk mendukung lingkungan supaya produktivitas itu berjalan terus. Sistemnya terus gimana sih? Yang ya dibuatnya ya. Ini sistem pemerintah atau sistem pekerja atau sistem peraturan atau sistem semuanya yang berkesinambungan dari pemerintahnya, dari pekerjanya. Kan kalau pekerja pasti mengikuti sistem yang ada. Sistem Pemerintah sekarang nyusahin. Kita di WFA, kita suruh WFA, tapi makanya kita harusnya duitnya. Gimana sistemnya menurut Mas Wendy dan Kalinsi? Oke? Go. Ya, gue sekarang jadi tukang ininya ya. Oke, go. Integratif ya pasti ya, semuanya harus tersambung. Ya, saya udah sampaikan juga ya, sistem juga kan bukan barang mati ya, emang harus dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan situasinya, dan ya itu tadi peran pemerintah dan bukan hanya pemerintah, saya kira juga para tokoh masyarakat, peran-peran teman-teman akademisi dan semuanya juga melakukan kerja-kerja bersama kan untuk ke sana. Saya kira juga salah satu peran legislatif pusat ataupun provinsi atau kabupaten kota itu juga menjadi sangat penting untuk bisa menelurkan kebijakan-kebijakan, karena itu kan harus masuk ke dalam, kalau udah ngomong sistem, berarti kan udah kita ngomong harus masuk undang-undang gitu loh, peraturan dan segala macam yang memang harus menyesuaikan dengan seperti itu. Nah kalau kemampuan dari teman-teman legislatif ataupun yang dari atas sampai bawah tidak punya sense yang tadi disebut sama Mbak atau Mas tadi itu, akhirnya begitu aja terus. Nah ini yang memang teman-teman pemilih yang lain melihat hal seperti ini harus lebih peduli lah gitu. Terhadap orang pilihan nanti di legislatif. Atau kadang malah gini, milih ntar orangnya ganti lagi tuh aturan ganti. Tapi sebenarnya gini. Kalau legislatif itu kan dia karena dibikin periodisasi 5 tahun itu kan salah satu untuk melakukan introspeksi ataupun evaluasi terhadap kejadian ataupun apa yang sementara pembuatan satu itu aja butuh waktu. Yang begitu lama. Udah kelar, ganti orangnya. Betul. Yang satu punya ide baru lagi gitu. Dan proses harus begitu. Jangan sampai stuck pada satu ide memang. Ini kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan. Kita pada tahun 2019 kita anggaplah kita ikut periodisasi pemilu lah ya. 2019 kita mana pernah berpikir bahwa pada saat itu akan ada Covid di tahun 2021. Iya kan? Iya. Nah, kemudian yang dimaksud sama Melanie kayak mungkin proses untuk menciptakan regulasi itu panjang nih. Panjang. Jadi pada saat harusnya regulasi terjadi, dia udah kelar nih. Kelar begitu belum sempat dipraktekin orangnya ganti gitu, jadi kan nggak banyak waktu untuk adjustnya juga. Mungkin itu yang bikin sosialisasi akhirnya nggak banyak nyampe gitu. Atau kadang gini, sebenarnya payung hukumnya, regulasinya, kebijakannya udah bagus,
udah tepat nih gini-gini. Tapi Tapi pengawasannya nggak ada, atau pengawasan? eksekusinya terus yang eksekusi oleh pemerintah, kemudian DPR-nya harus mengawasi. Nah itu yang nggak jalan dengan baik gitu kan ya. Hal-hal kayak gitu sebenarnya banyak kok. Kita kalau orang yang memang bener-bener rajin ngebaca itu regulasi itu di Indonesia tuh bagus-bagus sebenarnya gitu. Tapi begitu aplikasi ya wassalamualaikum sometimes. Gitu. Ya, contohnya salah satunya kalau saya bilang regulasi dan segala macam udah disiapin, tapi kalau mental dari yang di dalamnya untuk melaksanakan itu pun tidak aware. Contohnya lah yang lawan arah gitu, itu aja udah salah satu potret kalau saya bilang sebenarnya. Padahal Tapi kan sudah ada, membaik sudah ya. jelas ya. Tapi lama-lama membaik ya, saya kira. Dengan adanya gerakan, itu harus dari masyarakat lagi memang nongolnya. Jadi ada satu gerakan yang melalui institusi, ada gerakan yang memang menjadi satu refleksi dari masyarakat langsung. Saya kira ini bisa saling sinergi sebenarnya. Tidak harus semuanya dilakukan oleh pemerintah kan, ataupun aparat atau apapun. Masyarakat juga bisa ikut Paling dorong. gampang lagi itu bisa soal saling dukung. soal disiplin lah, buang sampah itu kan bagian dari polusi juga kan. Buang sampah, peran pemerintah adalah mengedukasi, menyiapkan tempat sampah yang bisa dipilah, ada yang hijau untuk organik, ini untuk plastik gitu. Udah disiapin nih masyarakatnya yang masih belum mau disiplin, buang sampah sembarangan ke sungai atau apa yang akhirnya jadi polutan lagi. Dan terus akan Harusnya begitu terus. harusnya dinas pertamanan ya. Pertamanan itu misalnya adalah membangun taman-taman yang bagus, merawat sesuatu lagi, membuat sesuatu yang hebat, bukan ngambilin sampah, besoknya ngambilin sampah lagi, besoknya ngambil sampah lagi. Harusnya bukan begitu. Harusnya kan itu yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa jangan buang sampah. Berhenti lagi. Itu yang memang Gitu. Jadi nggak ada peningkatan. Karena itu balik mentok lagi. Balik ke diri masing-masing lagi. Harus semua. semua stakeholder sih. semua. Kayak kita selalu bilang kesimpulannya akhirnya kitanya juga nggak bisa komplain doang. Betul. Kita juga harus bisa. Gimana kita mau teriak, kitanya aja belum benar gitu. Itu dia benar. Oke, kita berbicara produktivitas. Balik lagi kalau tadi selain sistem, banyak hal di sekitar kita yang harus mendukung kita memang. Kita tahu memang pemerintah berusaha mengadakan pembangunan. Membangun itu harus kayak aku setuju yang tadi dibilang, perubahan itu harus ada, perkembangan itu harus ada. Kita nggak bisa begitu-begitu aja, yes. Tapi ini yang aku pengen tanyakan adalah pendapat pribadi aku. Banyak menurut aku pembangunan itu kadang timpang dalam arti ketimbang membangun satu area perumahan atau apapun yang memang sangat urgent dibutuhkan, di sebelah sana masih ada anak yang harus ke sekolahnya setiap pagi, ngelewatin kali berarus sangat deras dengan resiko nyawa gitu ya. Itu tidak dibangun-bangun, padahal mungkin harganya tidak seberapa, tapi di sini MRT dibangun atau apapun yang sebagian orang bisa menikmati, tapi mungkin tidak semuanya. Dan itu banyak sekali pembangunan yang menurut aku sepenting, tapi sense of urgency-nya tuh kadang akhirnya itu selain membeda-bedakan, akhirnya produktivitas orang juga berkurang. Kayak di banyak daerah sekarang juga daerah kan mulai dibikinin tol ini itu segala macam. Tapi mereka yang harusnya tinggal di sana, yang harusnya membawa hasil bumi ke pasar terdekat, ke kota berikutnya, nggak bisa pakai tol itu juga. Jadi sebenarnya untuk siapakah pembangunan itu, produktivitas siapakah yang dikejar, dan apa yang salah dan apa yang kurang. Silakan. Mulai. Apakah kita NKRI Negara Kesatuan Republik Investor? Waduh. Jadi gini, dasarnya kita harus ngeh dulu bahwa di pemerintahan ini punya pembidangan masing-masing, ya kan? Punya kementerian masing-masing. Di daerah pun punya dinas masing-masing. Tadi bicara misalnya yang ngurusin infrastruktur ada PUPR, yang ngurusin anak-anak ya ada Kementerian Peranan Perempuan dan Anak gitu ya, pendidikan. Sebenarnya kalau itu semua berjalan semua masing-masing dengan harusnya sih semua bisa proporsional. sekarang aku merasa orang sekarang berjalan itu masing-masing. Jadi jadi kan gitu. Kadang-kadang tadi yang sempat dibilang juga sama Bang Wendy, desentralisasi, kemudian otonomi itu kadang-kadang yang membuat suka antar dinas aja suka itu bukan bagian saya, dia tuh yang harusnya. Nah itulah kemudian yang menjadi peran penting keterwakilan nih, bukannya saya lagi mau bicara caleg, tapi memang itu
ayo teman-teman di DPR bener-bener aware deh sama fungsi tupoksi sebagai DPR tuh ya itu, ketokin pintu karena kita memang harus mengawasi jalannya pemerintahan. Ini udah jalan belum? Apa masalahnya? Apa anggaran gitu? Toh kan sebenarnya kayak desa tertinggal tadi misalnya ada desa tertinggal, kita punya Kementerian Desa Tertinggal, anggarannya nggak kecil gitu. Cuma ya udah, ayo awasin, udah dijalanin atau belum, sehingga masyarakat yang butuh ini tidak menyalahkan soal infrastruktur. Ya, karena infrastruktur merasa penting juga harus dilakukan. Karena sekarang kan mereka berteriak karena gue tetap ketinggalan, sebenarnya sebelah gue ada yang canggih nih. Kesannya Ya, gitu kan, kesannya kok duitnya cuma buat sana. Ya, betul. Padahal enggak, masing-masing punya ininya masing-masing. Ada prioritas dan ininya gitu loh. Ya, itu aja sih kalau aku ngelihatnya. Iya Mas Wendy, begitu kah? Kalau gue lebih senang sebenarnya, gue takut. gue agak lebih setuju sama Mbak Melani. Daripada bikin itu, mendingan bikin kampus. Kampus. Iya. Mendingan bikin kuliah. Yang sekolah nggak bisa kuliah, iya. sementara di sana ada itu. Mendingan kampusnya harganya diturunin misalnya. Oh iya betul. Mendingan kita berhutang untuk membiayai anak-anak sekolah gitu loh bahasanya. Kalau menurut gua kali ya. Karena hutang kita sangat tinggi, makin Ini tinggi makin tinggi. investasi untuk ke SDM infrastruktur. daripada kita bikin jalan tol gitu. Iya. Lebih baik bikinin kampus, gratisin, kita Fasilitas bayarnya. kesehatan Iya, kah? kita bayar. Kita ngutang ya kita bayar buat itu. Gitu. Nah, yang Nah, kayak itu gini mungkin. tuh, yang kayak gini tuh harus dibedah. Itu kan rencananya PUPR gitu kan. Lo lihat Iya. kampus, ya berarti itu urusannya Kemendikbud gitu kan. Sebagaimana mereka memperjuangkan itu, anggarannya berarti berarti dari Kemenkeu-nya, Menteri Keuangan. Mana yang sebenarnya harus diplot Iya. lebih banyak, mana yang di ini. Iya. Itu Nggak, sih. ya, Skala prioritas. Iya, artinya itu Ya, ini masyarakat. kan dari sisi infrastruktur, kalau gue dari sisi kesehatan ataupun dari sisi pendidikan. Skala prioritas itu tadi. Ya maksudnya kalau ini bisa pinjaman luar negeri, kenapa ini enggak? Sehingga sekarang yang terjadi Samain itu dong adalah nilainya negara paling udah juga canggih gitu. banget, Setara. tapi SDM-nya tuh masih begitu-begitu aja. Betul. Stunting masih banyak, anak nggak bisa sekolah, itu kan gimana kita mau produktif? Akhirnya kita juga ngalah pada tenaga kerja dari luar, kita seolah-olah nggak bisa apa-apa. Gimana nih? Walaupun sebenarnya banyak ya, udah banyak fasilitas pendidikan dan segala macam sudah dibangun kan ya. Memang ada di dana alokasinya yang umum ataupun khusus dan segala macam, udah di sana memang banyak. Tapi itu kalau menurut gue ngelihatnya bahwa itu memang hak daerah tersebut. Ya. Karena mereka sebagai bagian dari negara gitu kan, mereka balik lagi dari mendapatkan mereka apa yang bisa dapat dari hasilnya mereka dan ada pemerataan walaupun ada daerah penghasil banyak bisa juga mensubsidi yang lain kan. Cuman itu kan masih dalam negeri tuh, oke lah, oke. Tapi kalau misalnya tadi dibilang masalah infrastruktur dari masalah dari hutang ke investasi, kenapa nggak kita berhutang untuk pendidikan? Bukan ngomong gedung ya. Iya, betul. Pendidikan beda. Investasi ke Ya, artinya manusianya ya. SDM-nya. Artinya ini mulai dari pengawalan saat penyusunan anggaran di DPR pun udah harus Akhirnya clear. mereka berantem. Iya. Itu Iya. dari gue udah tahun 20 menit ini dari ya. tadi. Buat gue infrastruktur itu penting, tata kota itu penting, hijau itu penting karena kita udah mulai jadi daerah yang nggak ada hujan aja bisa banjir, padahal kita tinggal daerah yang ya Allah gitu. Jalan tol itu penting, tapi jangan sampai pada saat kita menjadi canggih, kita juga tidak educated enough sampai akhirnya kita harus hire orang lain untuk running semua yang canggih-canggih itu gitu. Akhirnya kita hanya menjadi pesuruh di negara kita sendiri, gitu kan. Jadi produktivitas itu harus menjadi prioritas. Why? Karena kita yang harus klaim area pekerjaan, area kita sendiri, atau apapun di negara kita sendiri. Nah, memang kita berharap memang produktivitas nggak bisa datang begitu aja, disesuaikan sama lingkungan. Ya sulit kalau kita harus berangkat kerja, ya itu tadi, kita jalan udah jauh ya dari ke sekolah, naik sampan, sampai kita ngomong jauh tinggal gitu ya. Andaikan semua keadaan lebih enak dan it's easier dan nggak perlu bawa matahari nyampe ke kantor atau nyampe ke sekolahan harus berjam-jam dengan, andaikan iya gitu. Semoga kedepannya infrastruktur atau apapun itu mempermudah hidup kita supaya produktivitas kita berjalan, semoga kesehatan membaik, pendidikan membaik, hal-hal itu semuanya membaik. Tapi again, itu juga PR kita bersama sih, nggak bisa kita komplain doang, ya. Ingat, tahu, makanya kayak kemarin gue bilang jangan cuma euforia pilpres, mohon maaf nih. Tidak, gue aja sekolahnya kagak di Indonesia, gue anak Jerman bisa tahu suara kita tuh bukan presiden, wakil rakyat. Betul. Wakil lo siapa? Karena banyak orang yang ngomong gitu, wah presiden gue ini, wakil lo tahu nggak siapa? Itu lo yang harus lo kejar. Betul. Itu lo yang harus lo kejar, daerah lo mana,
gitu. Jadi mulai dengan itu aja sih sebenarnya, orang itu lebih deket buat lo tuntut, itu orang lebih deket buat lo cari mana Pak, mana Bu gitu. Udah bawel. Iya, oke. Kita next episode Gian aja yang bakal setuju. jadi hostnya. Setuju deh. Rekam ya dia ngomong setuju ya. Setuju. Kita ketemu di babak berikutnya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.